Hai semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini ada pihak ketiga yang memicu konflik dalam hubungan kamu dan dia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Oke, saya ingatkan bacaan ini bersifat untuk umum ya. Umum, tidak terpaku dengan zodiak, tapi bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Oke. Dan saya juga ingatkan di sini bahwa bacaan ini hanya sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Di sini ada Two of Cups, ada Eight of Swords. Di sini ada The Fool, ada Five of Wands, dan ada The Tower. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang. Bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja ya. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Saya melihat di sini sepertinya dari tebaran kartu ini ada pertikaian, ada perselisihan, ada konflik. Ya mungkin nggak ada habisnya di sini. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan atau dalam pertemanan bisa juga, tetapi di sini kayaknya ada situasi atau kondisi yang lagi memanas. Oke. Kayaknya belum ketemu jalan keluarnya. Atau memang di sini kamu dan dia sama-sama mempertahankan ego masing-masing. Ini juga sebenarnya saya lihat sepertinya ada pemicunya ya. Ada yang melatar belakangi atau memang ada yang dalang dari semua ini. Ada seseorang yang bisa saja membuat skenario untuk bisa membuat hubungan kamu dan dia rusak. Artinya bisa saja ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang memicu konflik dalam hubungan kamu dan dia saat ini. Dan hal ini cukup mengejutkan karena kamu merasa pihak ketiga ini adalah bisa saja dari orang terdekat atau bisa saja sebenarnya dia terlihat sangat baik, bersimpati, berempati, tetapi justru menjadi dalang dalam pertikaian kamu dan dia. Dia ini bisa pasangan atau teman ya. Artinya ada yang tidak menyukai hubungan di antara kalian. Ada yang memicu konflik di sini. Ada pihak ketiga yang pada akhirnya membuat kamu dan seseorang ini bertengkar. Ada perselisihan, ada pertikaian yang mungkin belum ketemu jalan keluarnya karena mungkin belum ada yang mau mengalah, belum ada yang mau mengerti. Ada yang bisa saja mengadu domba, ada yang mungkin memanas-manasi kamu atau dia, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran. Inilah yang mungkin skenario seseorang yang dia buat ini luar biasa. Yang buat kamu terkejut karena memang sepertinya semua awalnya baik-baik saja. Semua berjalan dengan semestinya, tetapi kok tiba-tiba ada perselisihan. Ada yang mengadu domba di sini, ada yang mungkin fitnah juga di sini, mengatakan sesuatu hal yang mungkin berlebihan ya. Ya mungkin sampai di telinga kamu itu ceritanya udah kemana-mana, udah nggak original lagi ceritanya. Itu yang mungkin sedang terjadi dalam hubungan di antara kamu dan dia. Ada pihak ketiga yang memicu konflik dalam hubungan kamu dan dia. Saya melihat di sini sepertinya entah itu dia atau kamu yang sepertinya fokus kamu adalah tentang ya mungkin kamu melihat permasalahan itu
hanya dalam satu sisi, ya mungkin tidak di sisi-sisi yang lainnya, yang pada akhirnya itu bisa saja menjadi pada akhirnya bumerang untuk kamu sendiri. Dan saya melihat di sini bisa saja kamu terlalu percaya dengan kata-kata pihak ketiga yang mungkin menutup mata kamu. Kamu tidak melihat permasalahan itu dari sisi yang berbeda, yang pada akhirnya membuat kamu bertikai di sini, punya masalah. Dan saya melihat sepertinya ada saatnya kamu benar-benar mampu untuk merubah cara pikir kamu ya. Merubah cara pandang kamu terhadap suatu permasalahan yang sedang kamu hadapi dalam hubungan mungkin, atau dalam karir kamu saat ini. Kamu berusaha untuk lebih merasakan dengan hati. Ya mungkin tidak selalu berpikiran negatif, kamu berusaha untuk berpikir lebih positif, berusaha untuk melihat setiap permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, the Eight of Swords. Saya melihat kamu sudah tidak berusaha untuk tidak gampang terpengaruh ya. Sebelum kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri tentang kenyataan, tentang sebenarnya apa yang terjadi, kamu sudah lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu hal. Artinya kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa menilai atau memutuskan sesuatu hal, agar tidak ada yang bisa mengadu domba kamu, agar tidak ada yang membuat kamu di sini gampang tersulut emosi, gampang marah. Oke? Karena saya melihat di sini fokus kamu adalah tentang bagaimana caranya kamu untuk lebih maju. Kamu nggak mau hal-hal seperti ini justru membuat kamu atau merusak suasana. Merusak suasana dalam kehidupan kamu. Yang mungkin awalnya di sini merusak langkah kamu, menghambat langkah kamu untuk bisa mencapai sesuatu. Tentang kebahagiaan, tentang ketenangan dan kedamaian. Ya, di sini saya melihat kamu sudah lebih realistis dalam hidup ya. Kamu sudah tidak mau tersulut emosi, tidak terlalu gampang percaya terhadap sesuatu hal yang kamu kira ini adalah bisa saja memicu pertengkaran. Kamu sudah lebih bisa berpikir tentang positif, hal-hal yang positif, artinya sudah mampu merubah cara pandang kamu untuk lebih mengendalikan kemarahan, untuk lebih mengendalikan emosi atau tidak langsung marah di saat kamu mendengar kabar yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi kamu lebih mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Kamu tidak mau suatu kabar itu membuat kamu emosi yang belum tentu kebenarannya, kamu nggak mau itu terjadi, oke? Ada Five of Wands, ada The Tower. Karena saya melihat di sini kamu sudah lebih menghindari perdebatan, kamu lebih menghindari pertikaian dengan pasangan kamu atau dengan seseorang yang mungkin awalnya di sini seseorang yang kamu percaya ternyata justru mengkhianati kamu, membohongi kamu. Ya karena mungkin memang ada pihak ketiga yang iri dengan hubungan kamu, yang iri dengan kebahagiaan kamu. Ada pro dan kontra artinya dalam kehidupan kamu, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi saya melihat di sini kamu sudah benar-benar belajar ya, belajar dari apapun yang mungkin pernah kamu alami untuk tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal negatif yang akan membuat kamu sedih, kecewa, terpuruk. Kamu sudah lebih mengantisipasi terhadap hal-hal yang terjadi di luar dugaan kamu, di luar kendali kamu. Kamu sudah punya fondasi yang kuat, saya lihat di sini, untuk tidak gampang dihancurkan, untuk tidak gampang diadu domba. Sebaik apapun skenario yang telah dibuat oleh seseorang untuk bisa menghancurkan kamu, tetapi di sini kamu sudah cukup kuat untuk bertahan, untuk lebih bisa menilai, melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar-benar kenyataan atau mana yang hanya kebohongan. Artinya di sini kamu sudah lebih bisa mengendalikan pikiran, perasaan kamu, meski ada pihak-pihak ketiga yang mungkin akan memicu konflik di dalam kehidupan kamu, baik itu dalam hubungan, percintaan, atau mungkin pertemanan. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada trust the universe. Di sini ada forgive.
ada attend to the detail, dan di sini juga ada assess the situation, dan ada focus on the positive. Saya melihat dari tebaran kartu orakel ini sepertinya kamu sudah lebih berdamai, kamu berusaha untuk lebih memaafkan tentang apapun atau siapapun yang mungkin pernah menyakiti perasaan kamu ya, atau pernah menghancurkan kehidupan kamu, menghancurkan kebahagiaan kamu, atau memang ada seseorang yang berhasil terhadap misinya, terhadap ingin membuat kamu kehilangan sesuatu, kebahagiaan, atau karir atau bisnis. Ada seseorang yang di sini benar-benar menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih memaafkan. Kamu sudah lebih bisa berdamai dengan semua itu, meski mungkin masih ada rasa sakit. Tetapi kamu nggak mau rasa sakit atau kecewa itu justru membuat kamu berhenti untuk melangkah, berhenti untuk memulai sesuatu hal yang baru. Kamu nggak mau hal itu, karena saat ini kamu lebih detail, ya mungkin dalam berteman, dalam memiliki pasangan, atau dalam circle tertentu, kamu sudah lebih detail, kamu sudah tidak terlalu gampang untuk percaya, terlalu gampang terhasut. Kamu sudah lebih detail, lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap sesuatu hal, mana yang benar-benar baik, mana yang tulus, dan mana yang hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apapun situasinya yang dulunya pernah kamu hadapi atau kondisi yang pernah kamu hadapi, itu sudah tidak terlalu kamu pikirkan. Yang saat ini kamu pikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana caranya kamu untuk lebih kuat, lebih tangguh, lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, lebih percaya kepada diri kamu sendiri, lebih mendengarkan kata hati dan intuisi kamu terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa saja membuat kamu dalam keraguan, dalam kebimbangan. Tetapi di sini kamu sudah lebih mampu untuk mendengar feeling kamu, karena biasanya intuisi, kata hati itu mampu mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kamu fokus terhadap hal-hal yang lebih membangun ya. Kamu ingin punya karakter yang lebih baik lagi untuk tidak gampang marah atau tidak gampang terpengaruh dengan sesuatu hal yang pada akhirnya bisa saja membuat kamu dalam penyesalan. Karena yakin dalam kehidupan ini penuh dengan kejutan, banyak skenarionya, banyak jalan cerita yang mungkin tidak kamu inginkan dan tidak kamu harapkan. Baik dalam sebuah hubungan, bisa saja ada kebohongan, ada pengkhianatan, atau bahkan teman dekat kamu yang bahkan mengkhianati kamu, yang bahkan menghancurkan kebahagiaan kamu karena kamu terlalu percaya terhadap seseorang yang pada akhirnya membuat kamu terluka, menyesal. Bukan berarti kamu tidak boleh percaya terhadap seseorang ya, tetapi di sini kamu lebih waspada, kamu lebih berhati-hati agar tidak terluka lagi. Kamu tahu apa yang membuat kamu dalam bahaya, kamu tahu ini akan berisiko membuat kamu tersakiti, atau nantinya akan ada hal-hal yang membuat kamu bertengkar dengan seseorang. Kamu lebih tidak mau langsung tersulut emosi. Memaafkan, berdamai dengan sesuatu hal yang dulunya pernah nyakitin perasaan kamu. Segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, dan semoga ini juga bermanfaat dan menghibur ya, karena bisa saja ada sebagian kamu yang masih terpuruk atau masih belum bisa bangkit karena ada kesalahpahaman. Bisa saja ada sesuatu hal yang nyakitin, ada orang yang kamu percaya nyakitin atau mengkhianati kamu. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk lebih berhati-hati ke depannya, untuk lebih menghindari circle yang toksik, circle yang salah, baik itu pertemanan atau hubungan atau lingkungan sosial. Lebih tahu apa yang terbaik, apa yang harus kamu hindari. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!